Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ketika kita sedang sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sedang sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak. Pemikiran-pemikiran halu, pemikiran-pemikiran galau, dan ataupun pemikiran-pemikiran lainnya. Sementara salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang banyak. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat oleh orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah yang ditentukan. Nah, tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Nabi bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung Tihammah. Lalu kemudian Allah menghancur leburkan pahala tersebut. Para sahabat kebingungan dan bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, Amma innahum ihwanukum wa min jildadikum wa ya'khuduna min laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamu idza khalau bimaharimillahi tahakuha. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambilnya. Akan tetapi, mereka adalah kaum yang jika bersendirian, mereka berani berbuat kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tentunya kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita serta pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah karena perbuatan seperti tadi. Nah, kemudian Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah dan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Mulk ayat 67. Saudaraku, ketika seseorang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian, ia tidak takut kepada Allah. Inilah yang dikhawatirkan. Kenapa? Yang dikhawatirkan adalah kalau ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Nah, makanya Rasulullah bersabda, Innar rajula la ya'mula amalan ahlil jannah fima yabdulin nasi wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ke dalam ahli neraka.
Masya Allah. Bayangkan, dia beramal hanya sebatas yang nampak kepada manusia. Nah, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Tentunya kita tidak ingin ke dalam golongan tersebut kan? Nah, makanya saudaraku, perlunya kita untuk takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendiri itu dengan maksiat di mata kita. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minasyaidi tanalu aydiyakum warimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut pada Allah di saat sendirian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 94. Nah, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya untuk berburu. Nah, kalau dahulu di zaman sahabat, Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah dan di saat sendirian. Nah, kita pun demikian. Kita diuji oleh Allah dengan smartphone. Nah, tentunya banyak kan di kalangan zaman sekarang, baik kaya maupun tidak. Tentunya saat di era modern ini banyak orang yang memiliki smartphone. Nah, smartphone itu diuji oleh Allah dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan yang Allah tentukan. Nah, kita tidak ingin, saudaraku, hal ini terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Nah, yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Apa itu muraqabah? Nah, muraqabah itu selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Diri kita selalu diawasi oleh Allah, Rabbu Azza wa Jalla. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Quran Surat Al-Mu'min ayat 19. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Kita tentunya tidak ingin wafat dalam keadaan yang seperti itu kan. Nah, maka saudaraku, bagaimana kita saat sendirian, di saat kita sendirian lebih takwalah kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang
manfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.